Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Libria Solehati dengan NIM 43040200133. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Emanuela dengan NIM 43040200148. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang sumber ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Noval dengan NIM 4304002000151. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang epistemologi Al-Quran. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran kata atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Pada dasarnya dan singkatnya, epistemologi membicarakan tentang proses memperoleh pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Jika diuraikan secara sistematis, proses epistemologi manusia dapat diidentifikasi, yaitu unsur alat atau media, unsur hasil, dan unsur lokus atau hasil. Epistemologi secara garis besar membahas segenap proses dalam usaha memperoleh kebenaran pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sebagian ciri yang patut mendapatkan perhatian dalam epistemologi perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersifat kontemplatif, diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung. Artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Sumber-sumber epistemologi. Teori pengetahuan tidak dapat menghindarkan pembahasan tentang sumber-sumber pengetahuan tempat bahan-bahannya diperoleh. Sumber-sumber itu menurut filosof tidak lain adalah indera, akal, dan hati. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber-sumber epistemologi itu antara lain: yang pertama, alam adalah sumber epistemologi. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Plato tidak mengakui alam sebagai sumber epistemologi, karena hubungan manusia dengan alam adalah dengan perantaraan alat indera. Sifatnya partikular, karena ia meyakini bahwa partikular bukanlah suatu hakikat. Pada dasarnya, ia hanya meyakini rasio sebagai sumber epistemologi, dan dengan menggunakan suatu metode argumentasi, di mana Plato menanamkan metode dan cara tersebut dengan dialektika. Bahkan, Descartes, yang merupakan salah seorang dari dua filosof yang menempatkan ilmu pengetahuan pada jalur yang baru, meskipun ia selalu menyampaikan ajakan untuk meneliti dan mengkaji alam, ia tidak mengakui alam sebagai sumber epistemologi, dan tidak mengakui indera sebagai alat epistemologi. Descartes mengatakan, alam mestinya dikaji dan dipelajari dengan menggunakan indera, tetapi hal ini tidak akan mengantarkan kita pada suatu hakikat. Sekarang, hipotesa yang ada adalah bahwa alam ini merupakan salah satu sumber epistemologi. Alhasil, jika epistemologi itu diartikan secara lebih umum, yakni epistemologi ialah sesuatu yang dapat memberikan kepada kita suatu kekuatan dan tenaga praktis, ataupun sesuatu yang dapat menunjukkan suatu hakikat. Tentu tidak ada lagi keraguan kepadanya. Yang kedua yaitu rasio dan hati adalah dua sumber lain epistemologi. Sumber yang lain yang masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pikiran manusia.
Setelah kita mengetahui bahwa alam ini merupakan sumber luar bagi epistemologi, lalu apakah manusia juga memiliki sumber alam bagi epistemologi ataukah tidak memiliki? Hal ini tentunya berkaitan erat dengan masalah rasio. Berbagai perkara yang rasional, berbagai perkara yang sifatnya fitrah. Ada beberapa fakultas yang menyatakan bahwa kita memiliki sumber dalam IT. Sementara bagian yang lain menafikan keberadaannya. Ada sebagian fakultas yang meyakini keterlepasan rasio dan indera. Sumber selanjutnya adalah hati atau jiwa. Semestinya kita tidak menyebutkan dengan alat, tetapi kita harus menyebutnya dengan sumber. Tidak ada satupun dari fakultas materialis yang mengakui keberadaan sumber ini. Karena jika meyakini hati sebagai satu sumber, sedangkan manusia pada awal dilahirkan tidak memiliki suatu pengetahuan apapun, dan juga meyakini bahwa hati dapat menerima berbagai ilham, maka sama halnya dengan mengakui adanya suatu alam yang ada di balik alam materi ini, karena materi tidak dapat memberikan berbagai ilham semacam itu kepada manusia. Unsur ilham adalah unsur metafisikal. Sumber ilmu pengetahuan yang pertama adalah nalar atau rasio. Secara etimologis, rasio berasal dari bahasa Latin yang artinya akal. Bagi kelompok rasionalisme, sumber pengetahuan manusia didasarkan pada ide yang dibawa oleh manusia tersebut sejak dia lahir. Ide bawaan tersebut oleh Van der Kest terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemikiran. Yang kedua, Allah atau Deus. Yang ketiga, ekstensia atau keluasan. Sumber ilmu pengetahuan yang kedua adalah pengalaman indera atau yang disebut dengan empiris. Empiris berasal dari kata Yunani yaitu empirikos yang artinya pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indera. Indera merupakan satu-satunya instrumen yang paling abas untuk menghubungkan manusia dengan dunianya. Proses terjadinya pengetahuan aliran ini mempunyai banyak kekurangan. Yang pertama, penerapan indera terbatas. Yang kedua, indera yang menipu. Yang ketiga, objek yang menipu. Sumber ilmu pengetahuan yang ketiga adalah authority atau otoritas. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena pengetahuan suatu kelompok tertentu tergantung pada pengetahuan seseorang yang memiliki kewibawaan atau otoritas. Jadi, ilmu pengetahuan yang terjadi karena adanya otoritas dalam ilmu yang terjadi melalui wibawa seseorang hingga orang lain mempercayainya sebagai sebuah pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan yang keempat adalah intuisi. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan. Sumber pengetahuan jenis ini akan sulit dibuktikan secara empiris dan secara rasional. Sumber ilmu pengetahuan yang kelima adalah wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi untuk kepentingan umatnya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatis akan melaksanakan dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena manusia mengenal sesuatu melalui mempercayainya.